Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 kelompok tani di Kutai Timur berunjuk rasa menuntut pembayaran ganti rugi lahan pertanian yang kini sudah berubah menjadi jalan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memastikan jumlah beras dari produsen dengan mutu rendah bertambah. Ratusan anak-anak dari puluhan taman kanak-kanak di Samarinda mengikuti pawai dengan berbagai seragam unik. Fenomena pengibaran bendera berkarakter anime Jepang One Piece di Balikpapan mengharuskan Pemkot dan instansi terkait mengambil langkah cepat. Kondisi tersebut mereka bahas melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Pemkot Balikpapan. Asisten 1 Tata Pemerintahan menyebut, hasil dari rapat, Pemkot akan berkoordinasi camat hingga RT sebalikpapan. Tujuannya untuk mengingatkan agar mereka turun lapangan untuk memonitor wilayahnya. Menertibkan di lapangan itu dari masyarakat dikasih pelatihan, lurah, RT, memonitor seluruh wilayah terkait dengan fenomena pengibaran bendera One Piece. Jangan sampai terjadi silang pendapat di masyarakat. Kalaupun terdapat memang ada pengibaran bendera tersebut, terutama pada masa perayaan 17 Agustus ini, maka kita akan lakukan persuasi. Jadi tidak represif ya, karena kan sebenarnya tidak ada juga larangan ya kan sebenarnya pengibaran bendera yang memang tidak ada maknanya apa-apa itu. Nah jadi kita persuasif, intinya siapa yang mengibarkan maka kita minta yang mengibarkan menurunkan. Kalaupun juga bandel nggak mau, mungkin kita kerjasama dengan ketua RT. Bandel juga mungkin dengan tokoh masyarakat. Bandelnya lah kita kasih persuasif lah, itu intinya. 2 itu aja. Jika dalam kegiatan tersebut ditemukan bendera One Piece atau bajak laut yang dipasang oleh warga, maka mereka harus memberi peringatan dan teguran. Pengibaran bendera One Piece ini baru terlihat pada mobil bak terbuka yang melintas di Jalan MT Haryono, Balikpapan Utara beberapa hari lalu. Amir Hamzah dan Riani Mamtini melaporkan dari Balikpapan. Simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ini digelar di halaman Makodim 0902 Berau, Kamis siang. Simulasi terkait proses penanganan saat terjadi kebakaran lahan. Komandan Kodim 0902 Berau menyatakan simulasi semacam ini sangat diperlukan untuk kesiapan tim gabungan saat terjadi kejadian sesungguhnya. Ia menilai kesiapan harus dilakukan sejak dini mengingat potensi kebakaran sangat mungkin terjadi, terlebih Berau kini sudah memasuki musim panas. Kebakaran hutan ini kalau kita tidak bisa atasi ini cukup panjang. Bisa nanti kendaraan ekonomi kita jadi tidak bisa tergolong. Untuk babinsa kita di setiap kecamatan atau setiap desa seperti apa dan ininya dengan masyarakat? Baik, untuk babinsa saat ini sudah membaur, dalam arti sudah melakukan sosialisasi di wilayah-wilayah bersama kecamatan, Fitnas, ke kampung-kampung untuk mengantisipasi pembakaran hutan yang legal yang tidak dilaporkan sehingga tidak ada rencana tiba-tiba kebakaran menjadi besar. Sementara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebut kendala yang kerap dihadapi saat di lapangan adalah ketersediaan sumber air, terutama untuk kebakaran yang berada di tengah hutan. Kendala kita di lapangan biasanya terkait dengan ketersediaan sumber air untuk pemadaman. Kemudian lokasi yang
tidak selalu di pinggir jalan, jauh dari pinggir jalan sehingga akses untuk menuju lokasi tidak ada. Terus untuk mengantisipasinya Pak dengan sumber air tadi Pak? Nah, sumber air biasa kita memetakan embung-embung air yang terdekat. Nah, di situ yang sasaran kita apabila ada kejadian, disitulah tertangani air. Kemudian untuk lokasi yang jauh dari pinggir jalan, kita coba survei apakah ada jalan terdekat untuk menuju lokasi. Petugas juga mengimbau agar warga tidak lagi membakar lahan untuk alasan apapun. Mereka memastikan para pelaku akan diberikan tindakan tegas guna memberi efek jera. Untuk saat ini tercatat sudah 20 hektar hutan dan lahan yang terbakar di 9 lokasi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Cek kesehatan gratis atau CKG bagi murid SD Negeri 020 Balikpapan Utara ini digelar Kamis siang. Metode pemeriksaannya dilakukan di masing-masing kelas. Pada tahap awal, CKG dilakukan peserta didik di kelas 3 dan 4. Nakes Puskesmas Batu Ampar menyebut, pemeriksaan kesehatan ini rutin dilakukan. Pemeriksaannya mulai dari pemeriksaan gigi, tekanan darah, mata, hingga telinga. Sebelum diperiksa, para peserta didik ini terlebih dahulu harus melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Hasil dari pemeriksaan itu akan disampaikan kepada orang tua peserta didik. Apabila ditemukan hal-hal atau masalah-masalah gangguan dari hasil pemeriksaan, kita akan menindaklanjuti dan menginformasikan ke sekolah terkait masalah-masalah yang dihadapi anak-anak yang kita lakukan pemeriksaan. Jadi pasti akan ada tindak lanjutnya dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan untuk diinformasikan ke orang tua agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan terdekat. Kepala SD Negeri 020 Balikpapan Utara mengatakan, peserta didik di sekolah tersebut sebanyak 200-an anak. Selain peserta didik, pemeriksaan kesehatan juga diberikan kepada tenaga pendidik atau guru. Sejumlah siswa kita sekitar 200-an lebih dari kelas 3 dan 4. Selain itu juga selain anak-anak yang diperiksa, nantinya juga Bapak Ibu gurunya ada pemeriksaan gratis dari Puskesmas. Ini dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, Bu? Hari ini untuk kelas 3, 4, tapi untuk penjaringan gratis kesehatan dari kelas 1 sampai kelas 6. Di Balikpapan, pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dilakukan merata ke seluruh sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mendeteksi sekaligus pencegahan sejak awal. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Mengenakan berbagai jenis pakaian mulai dari pakaian adat, seragam TNI Polri hingga seragam pemadam kebakaran. Seratusan anak pendidikan usia dini sekecamatan Samarinda Kota mengikuti karnaval. Lokasi karnavalnya dimulai dari area museum taman dan kembali ke lokasi yang sama. Ketua Bunda PAUD Samarinda Kota menyebut karnaval kali ini dilaksanakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat sebanyak 14 lembaga PAUD. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Hari ini kegiatannya melibatkan ada sekitar 14 lembaga yang ada di Kecamatan Samarinda Kota, diikuti mungkin ada sekitar beberapa ratus anak yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Tujuannya adalah untuk dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional
yang ke-41 tahun 2025 dan sekaligus merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Salah satu orang tua anak PAUD mengaku senang dengan kegiatan tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa bisa digelar di tahun-tahun mendatang dengan suasana yang lebih meriah dan lebih baik dari saat ini. Saya baju profesi, Pak. Baju profesi jenderal. Oh, baju profesi jenderal. Sengaja milih tema itu atau gimana, Bu? Milih itu dia nggak mau pakai baju adat. Oh, dia sendiri yang milih ya? Ya, dia sendiri yang memilih. Jadi anak Ibu TK? Nol besar atau nol kecil? Nol kecil. Nol kecil. Ini tadi didampingnya atau gimana jalannya? Didamping sampai ke sini aja, karena nggak boleh orang tua ikut jalan. Oh, jadi guru-guru aja yang dampingi ya? Menurut Ibu kegiatan ini seperti apa, Bu? Maksudnya? Kegiatan ini seperti apa? Bermanfaat untuk anak-anak atau bagaimana? Kegiatan ini bermanfaat, Pak. Untuk memberi semangat kepada para peserta, panitia karnaval menyiapkan sejumlah hadiah termasuk piala yang akan diberikan usai kegiatan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.